ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah, Ibu Bapak sekalian, sahabat-sahabat rahmatullah yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga kita semua umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur bisa bertemu kembali ya. Ini pertemuan kita yang kelima ya, nggak kerasa ya ternyata. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semuanya diberikan keistiqomahan gitu ya, dan diberikan tentu kesehatan ya, semangat ya, dan sikap di mana kemudian kita senantiasa aware ya, senantiasa peduli terhadap berbagai persoalan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Baik, kita pada malam hari ini dalam terkait dengan judul Kaifa Hudimat al-Khilafah ya, malapetaka runtuhnya khilafah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadim Salum ya rahimahullah ya. Ini kita alhamdulillah pada kesempatan ini sudah sampai kepada poin yang kelima ya, yang kita berikan fokus ya, sebagaimana Ibu Bapak sekalian bisa memberikan atau membacanya ya di dalam kitab tersebut, yaitu terkait dengan misionarisme dan serangan budaya. Jadi kalau 2 pekan yang lalu kita sudah membahas ya tentang 2 poin besar juga, yaitu terkait dengan nasionalisme dan juga kemudian tentang separatisme. Nah, hari ini kita akan coba melihat korelasinya dengan bagaimana misionarisme dan serangan budaya begitu ya, secara keseluruhan begitu. Nah, tapi sekali lagi untuk tetap mengingatkan ya kepada Ibu Bapak sekalian tentang topik ini ya, saya ingin senantiasa mengingatkan kita untuk menengok ke peta politik ya yang ada di Eropa ya, di mana kemudian ini senantiasa nyatakan kepada kita dari aspek yang sifatnya geopolitik ya. Di situ ada Turki yang kita kenal sekarang ini begitu ya, kemudian di sini negara-negara yang nanti akan terkait begitu ya, terutama ada Perancis ya, ada kemudian Inggris ya, United Kingdom begitu ya, dan ini juga nanti ada Rusia ya. Jadi nanti kita akan bisa melihat kondisi ini, dan juga nanti kita akan kaitkan peta ini dengan wilayah-wilayah yang ada di Arab. Jadi kalau kita lihat, saya sering sampaikan dalam konteks kajian ini ya, posisi-posisi strategis yang kemudian di nanti sebut ya, dan banyak kemudian nanti akan kita bahas, yaitu tidak akan lepas dari Eropa ya secara keseluruhan ya. Karena apa? Karena memang daulah Islam ini pada faktanya ya saat itu wilayah jangkauannya seperti ini ya. Jadi saya tidak bosan-bosan untuk memvisualkan ini ya, untuk menggambarkan bahwa kekhilafan Islam ya, atau daulah Islam ya yang terakhir, yaitu yang di Istanbul ya. Sekali lagi saya tidak menyebut Turki ya. Turki itu nanti entitas baru ya dalam bentuk nasionalisme ya, atau nation state gitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana kemudian posisi Istanbul ya yang ada di sini. Kemudian di sini nanti ada Yerusalem yang kita kenal dengan Palestina. Kemudian nanti di sini ada daerah yang kita kenal selama ini dengan Syam ya. Jadi sekali lagi Syam itu kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, yaitu ada 3 negara, ada Suriah ya, kemudian ada Lebanon ya, dan kemudian ada Palestina ya. Saya tidak akan sebut Israel ya, karena kita tidak mengakui keberadaan Israel gitu ya, meskipun fakta politiknya ada, tetapi secara itikad saya kira kita tidak perlu kemudian menyebutkan itu begitu ya. Kemudian di sini ada Kairo ya, nanti yang kita akan tahu akan menjadi ibu kota dari Mesir ya. Jangan lupa Mesir itu juga kemudian nanti adalah menjadi bagian entitas baru negara bangsa. Jadi kata-kata seperti Mesir gitu ya, Turki gitu ya, Suriah
gitu ya, kemudian Lebanon ya, terus juga Palestina itu sendiri itu sudah menjadi bagian ya yang kemudian nanti kita kenal sebagai basis ya daripada negara-negara bangsa yang sebenarnya memiliki apa namanya sejarah panjang tadi dari khilafahan apa namanya Islam ya yang ada di Istanbul begitu ya. Nah, hari ini mungkin Bapak Ibu sekalian sama-sama insya Allah sudah mengingat ya, hari ini kalau secara Masehi tanggal 3 Maret ya 1924 ya itu adalah kurang lebih sekitar 99 tahun yang lalu ya, hari ini 3 Maret ya 2023 gitu ya. Kalau pakai tahun Masehi memang belum sampai 1 abad gitu ya, waktunya itu adalah 99 tahun tidak ada ya umat Islam ini dengan khilafah gitu ya, atau khilafah dihapuskan begitu ya. Tetapi kalau kita menggunakan tahun apa namanya Hijriah, maka sesungguhnya tahun ini ya 1444 itu adalah 102 tahun ya, 102 tahun ya dihapuskannya kekhilafan Islam yang ada di Istanbul ya pada tanggal 28 Rojab ya, jadi 28 Rojab 1300 ya 42 gitu ya. Jadi saya dalam banyak kesempatan senantiasa mengingatkan kepada ibu bapak sekalian ya, sahabat-sahabat rahimakumullah ya, untuk mulai akan menggunakan istilah hijriah begitu ya. Jadi hijriah ini menjadi penting ya, kalau secara apa istilahnya ini apa ya guyonan lah begitu ya, kira-kira saya sering mengatakan kalau kita selama ini ulang tahun ya dalam arti milad gitu ya, oh usia kamu berapa misalnya begitu ya, itu pasti rujukannya kan Masehi kan, tidak pernah kita kepikiran bahwa kita itu rujukannya Hijriah begitu ya, sehingga apa namanya padahal itu berbeda nanti ya. Nah makanya saya sering sampaikan silakan ya, saya kebetulan punya software ya yang atau semacam aplikasi lah begitu ya, yang itu dibuat oleh sahabat kita seorang muslim di Malaysia itu, dia membuat aplikasi itu untuk memastikan ya. Jadi nanti saya sarankan ibu bapak sekalian mencek ya tanggal lahir hijriahnya. Saya nggak tahu Kang Azhar apa sudah tahu belum, apa namanya Masehinya udah tahu ya pasti ya tanggal lahirnya. Nah tapi kemudian hijriahnya harus tahu ya, jangan-jangan ini ulang tahunnya besok ini apa bulan depan Ramadan gitu ya, atau ada yang mungkin Syakban sekarang begitu ya. Karena selama ini rata-rata pasti tidak kepikiran gitu ya. Nah, hari ini saya ingin tegaskan itu bahwa nanti keruntuhan khilafah itu juga kemudian apa terhapus dari memori ya umat Islam ini secara sistematis. Salah satunya adalah dari penanggalan gitu ya, sehingga kalau orang kemarin mengatakan apa namanya 1 abad ya ormas X gitu ya misalnya gitu ya, maka kemudian jangan lupa yang digunakan itu ya 1 abadnya itu adalah bukan Masehinya, itu adalah Hijriahnya begitu ya. Jadi sementara ketika kita bicara tentang apa namanya tentang keruntuhan khilafah gitu, itu kadang-kadang kita nggak kepikiran bahwa memori kita itu ada di apa namanya 28 Rojab tadi yang bulan lalu sudah menjadi apa hal yang senantiasa perlu untuk kita tafakuri, bukan untuk di apa namanya tangisi, tapi untuk menjadi penguat agar apa namanya semangat kita untuk berdakwah itu menjadi semakin kokoh begitu kira-kira. Nah ini beberapa juga yang tadi kemarin saya ulang-ulang terus ya terkait dengan luasnya wilayah ya daripada Utsmaniyah ya gitu ya, daulah Islam yang ada di Istanbul tadi itu. Ini agar nanti Bapak Ibu sekalian bisa bisa semakin mendalami ya bagaimana kemudian kondisi apa namanya istilahnya apa namanya umat Islam itu sesungguhnya punya cerita besar, punya punya sejarah yang besar begitu kira-kira. Nah, kita mulai dari sini untuk topik kita malam hari ini, yaitu terkait dengan serangan orang kafir terhadap daulah Islam yang dua pertama itu sudah kita bahas ya, yang apa namanya kita akan coba bahas itu adalah yang ketiga ya, yaitu tentang misionarisme dan serangan budaya, tapi backgroundnya sama. Jadi mereka kemarin sudah saya sampaikan menyulut gagasan nasionalisme yang itu tidak dikenal sebelumnya di dunia Islam. Kemudian yang kedua, mereka mendorong separatisme khususnya di bangsa-bangsa Eropa ya. Tadi masih ingat, nah ini bangsa-bangsa di Eropa ini, di sini kita bisa melihat ya, tidak banyak yang tahu bahwa Yunani itu dulu ada di dalam kekuasaan Islam. Kemudian daerah yang dulu dikenal dengan Yugoslavia, di situ ada Serbia, ada apa namanya Bosnia,
begitu ya. Ada kemudian beberapa nama yang lain, begitu ya. Itu adalah bagian daripada wilayah Islam, gitu ya. Yang sekarang mungkin memori itu tidak ada di dalam tubuh umat Islam itu sendiri, begitu ya. Nah, mereka kemudian menyulut separatisme. Jadi ada dua serangan ya, nasionalisme dan separatisme. Nah, berikutnya akibatnya itu berpengaruh kepada umat Islam. Nah, ditambah lagi dengan serangan misionarisme, serangan budaya. Gitu. Nah, pusatnya jangan lupa itu tetap ya untuk yang di dalam wilayah Daulah Islam atau Khilafah Islam itu ada di Istanbul. Ya, ini untuk yang sifatnya jangka pendek ya yang ada di situ ya untuk menyerang ibu kota ya Daulah Islam. Nah, untuk jangka panjangnya itu adalah Beirut ya dalam konteks untuk menyerang Islam dan Daulah Islam juga. Nah, salah satu yang baru yang maksudnya di dalam kitab Kaifah Hudimat ini kemudian juga disebut itu adalah Kairo tadi. Jadi Bapak Ibu bisa melihat itu nanti tiga titik gitu ya. Dari yang paling atas itu nanti Istanbul ya, kemudian nanti di Beirut ya, kemudian nanti di Kairo. Itu kalau ditarik garis itu kira-kira kayak seperti segitiga begitu ya. Jadi ada Istanbul, ada Beirut ya, kemudian ada Kairo. Itu tiga titik ya yang ada di situ. Nah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa penyebaran pemikiran nasionalisme dan separatisme ya itu melalui pusat misionaris yang ada di Malta ya tahun 1600 ya, kemudian dilanjut di Syam 1625, Malta sendiri di berikutnya, jadi kembali lagi ke Malta karena sempat hilang begitu ya, istilahnya sempat redup ya, itu tahun 1773. Kemudian ada di Beirut Lebanon 1820, kemudian di Syria atau Suriah 1839 ya, kemudian muncul Syrian Protestant College yang kemudian nanti dikenal sebagai Universitas Amerika di Beirut ya 1866, kemudian ada Universitas Saint Joseph ya Beirut ya, kemudian ada Secret Association ya 1875 gitu ya. Nah, ini tahun-tahun penting ya, bukan untuk dihafal tapi untuk ini saja untuk memberikan gambaran bahwa betapa sistematisnya serangan mereka itu. Nah, kemudian dari situlah muncul parpol yang berbasiskan nasionalisme Arab ya, jangan lupa nasionalisme Arab gitu ya, mulai dari Syria dan Lebanon ya, yang kemudian menantang khilafah Islam ya, yang kemudian nanti kita kenal dengan negara Turki setelah kemudian hapuskan itu sebagai satu pengaruh intelektual begitu ya. Jadi pengaruh intelektualnya ini yang kemudian akhirnya membentuk ya upaya yang sangat serius ya terkait dengan penanaman tadi nasionalisme di Arab begitu ya. Jadi bukan Arab itu senantiasa identik dengan Islam begitu ya. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Islam itu dari Arab seolah-olah begitu ya, padahal sebenarnya Islam itu dari langit gitu ya. Ya kebetulan aja kemudian Allah menakdirkannya begitu istilahnya. Ya itu ada di Mekah ya, titik utamanya pada saat itu gitu ya. Nah, kemudian yang pusat yang kedua itu adalah di Istanbul. Nah, Inggris dan Prancis itu kemudian membuka kedubes ya di Istanbul ya, kemudian muncul yang kita sebut dengan Partai Turki Murda atau Partai Persatuan dan Pembaharuan ya tahun 1908 begitu ya. Kita kalau perhatikan di situ itu hampir sejaman dengan Budi Utomo ya tahun 1908 kalau di kita. Kalau tahun 1905 itu berdiri Syarikat Dagang Islam. Jadi selama ini kan di dalam negeri sendiri kita juga mengalami pengkaburan fakta, seolah-olah kebangkitan di dalam memerdekakan dari penjajah itu dimulai dari Budi Utomo. Padahal Budi Utomo itu sebenarnya justru malah kemudian tidak memberikan kontribusi itu, dan dia sifatnya malah sifatnya ini lokal begitu ya. Sementara syarikat Islam atau kemudian dulunya syarikat dagang Islam itu kadang-kadang tidak disebut begitu ya. Kemudian juga nanti ada Inggris yang membayar orang-orang kunci, salah satunya nanti Syarif Hussein di Mekah ya 1916. Yang ini kemudian akhirnya memberikan pengaruh politik. Kenapa? Karena Syarif Hussein ini kemudian dibayar itu dalam konteks waktu itu ya 200.000 pound ya, pound sterling ya sebulan. Nah, kemudian nanti muncul Perang Dunia Pertama ya, perjanjian Sky and Picot ya tahun 1916 ya, kemudian 1917 Jenderal Allenby ya dari Inggris itu kemudian ini datangi makam ya daripada Salahuddin ya Al Ayyubi ya di Yerusalem, dan kemudian dia mengatakan hari ini perang salib berakhir
ya, dan tahun 1924 khilafah Islam diruntuhkan ya tanggal 3 Maret, sekali lagi bertepatan dengan 28 Rojab ya 1300 ya 42 Hijriah. Ya, ini tanggal penting untuk kemudian menjadi penanda agar kemudian kita bisa melihat apa namanya siklus waktu yang terus akan kemudian kembang. Nanti Beirut itu adalah pusat ya, secara bertahap ya mereka berusaha mengeluarkan generasi muda Islam ya dari atmosfer Islam dan mempengaruhi pemikiran kaum muslimin umumnya. Jadi mereka melalui misionarisme dan serangan budaya ya yang berkedok ilmu pengetahuan ya, mereka mendirikan misionaris ya yang itu dari para ini apa namanya gereja-gereja dari Perancis ya, dari Inggris dan dari Amerika. Ya, jadi dari sini kita sudah bisa membayang apa namanya berbagai upaya ya konspirasi yang dilakukan itu memang tidak main-main gitu ya, tidak sekedar bernilai lokal begitu ya. Jadi dari dulu itu gerakan kebatilan itu ya sifatnya global gitu ya. Jadi kalau sekarang ini orang apa namanya berusaha untuk ya menggerakkan umat ini secara global, itu hal yang biasa gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian ada istilah global itu identik dengan tadi apa namanya istilahnya asing begitu ya. Jadi orang-orang seolah-olah kalau kita merasa orang Indonesia maka Islam itu berarti Arab dong, gitu kan. Jadi seolah-olah kemudian ada jarak di antara kita begitu. Padahal ya mereka Islam, kita Islam, ya kita satu sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim begitu. Nah, tujuan dari misionaris ini yaitu adalah menarik simpati penduduk Nasrani dan membuat Muslim ragu ya terhadap akidah dan agamanya. Ya, jadi dari sini nanti salah satu yang apa namanya menjadi titik perdebatan itu adalah nanti munculnya ya bagaimana slogan hubul waton minal iman. Ya, banyak di antara kita mungkin tidak tahu bahwa itu bukan hadis ya, atau kalaupun dia disebut hadis itu hadis palsu gitu kira-kira begitu. Tapi sebenarnya yang lebih tepat dia bukan hadis ya, karena hubul waton minal iman nanti saya akan apa bahas di belakang, itu sebenarnya adalah tagline yang dibuat ya oleh majalah yang namanya Al-Jinan yang dibuat oleh misionaris. Mungkin kita tidak pernah membayangkan bahwa kemudian hubul waton minal iman itu bahasa Arab ya. Bahasa Arab kan dipakai bukan hanya orang Arab, tapi juga oleh orang kafir yang ada di Arab atau dan sekitarnya tadi itu di Syam ya, karena mereka masih berbahasa Arab. Nah, itu nanti ceritanya kita akan taruh di belakang begitu ya. Nah, jadi poin pentingnya itu adalah sekali lagi ya, misionaris itu ini untuk sekedar menjadi apa namanya referensi kita. Jadi kalau disebut misionaris itu berarti penyebaran agama Katolik ya, penyebar agama Katolik. Kalau Zending itu adalah penyebar Protestan. Jadi dua ya. Jadi ada Katolik, ada kemudian Protestan. Ya, kalau dalam bahasa Belanda itu disebut zendeling ya, pengutusan yang ada di sini. Ini untuk apa memilah nanti pengaruh di kita pula di Indonesia ini juga nanti ada dua itu. Ada yang polanya pakai misionaris, ada yang pakainya pola zending. Maka melahirkan nanti dua apa namanya di antara mereka ya, itu ada yang agamanya Katolik, ada yang agamanya Protestan begitu kan, yang ada di situ ya. Kalau kita biasanya Kristen Katolik dan Kristen Protestan, nah, gitu biasanya menyebutnya seperti itu begitu ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, yang saya maksudkan segitiga tadi itu, di sini kita bisa melihat ya bagaimana kemudian ini Istanbul ya, ini Bapak Ibu perhatikan di sini, kemudian di sini Beirut ya, kemudian di sini ada Kairo ya. Nah, kalau kemudian ini kita tarik itu ada segitiga ini di sini 1, 2, 3. Kalau kemudian Kairo kita lepaskan, di sini ada Istanbul, di sini ada Malta. Ya, Malta tadi itu adalah pusat yang kemudian untuk tadi gerakan misionaris, mereka kemudian apa namanya ngirimkan tadi para misionarisnya tadi itu sebagai titik tempatnya. Jadi markasnya itu ada di Malta di sini ya, di bawah apa namanya ini sekarang disebutnya Italia, di sini di daerah sini Malta. Nah, kemudian mengirim ininya ke Beirut. Nah, di sini ini Beirut ya. Nah, pusat serangannya itu nanti adalah ke Istanbul ya. Jadi ini kita bisa membayangkan pada saat itu konteks geopolitiknya. Ya, Malta itu ada di luar Istanbul, gitu ya. Istanbul ada posisinya di sini. Sementara kemudian yang disebut dengan Syam, ya itu Suriah, ini Damaskus sekarang, kemudian Lebanon, ya Beirut di sini, ya kemudian ada Palestina, nah, di sini ada di sini dan di sini Kairo. Nah, ini semua adalah wilayah daulah Islam dulu.
begitu ya. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana kemudian mereka mencoba mengobrak-abrik gitu ya, istilahnya umat Islam tadi itu dari dalam dan dari luar. Dari dalamnya dari Istanbul, dari luarnya mereka kemudian ada di Beirut ya, ada di posisi selatan di sini kalau dibandingkan Istanbul, tapi pusatnya itu ada di Malta. Ah, ini yang nanti bisa membuat kita nanti bisa lebih lebih mendalami secara peta ya yang ada di situ. Nah, apa peran markas yang ada di Malta tadi dalam misionaris? Malta itu menjadi pusat serangan, kemudian memperluas aktivitas di Syam tadi pada tahun 1625. Ya, makanya saya ingin katakan Bapak Ibu sekalian, orang-orang kafir itu ya itu sangat serius gitu ya. Kita bayangkan kan tadi 1924 itu Daulah Islam ya itu dihapuskan. Nah, serangannya itu sudah di 1625 kurang lebih gitu. Jadi 300 gitu ya. Kalau hari ini kita berjuang itu tidak ada yang kemudian akan mungkin kebayang 300 tahun yang akan datang itu akan terjadi satu perubahan gitu ya pada saat itu ya kalau kita membayangkan kita hidup di tahun 1625 ya gitu orang tidak akan membayangkan 300 tahun berikutnya itu khilafah itu akan runtuh gitu ya. Nah, kegiatan di Malta pada saat itu ya mulai di Syam ya diperluas ya kegiatannya masih terbatas mendirikan sekolah-sekolah kecil dan penerbitan buku-buku agama gitu ya. Kemudian mereka mengalami penolakan baik Muslim dan Nasrani. Ini yang menarik gitu ya. Jadi penduduk yang ada di Daulah Khilafah walaupun mereka itu non Muslim, Nasrani, itu mereka juga kemudian tidak ini tidak apa namanya istilahnya itu tidak aware gitu ya, tidak simpatik terhadap gerakan misionaris mereka. Ya padahal mereka kan sebenarnya satu satu ini ya, satu satu apa agama begitu kan. Nah, kemudian dari tahun 1625 itu mereka bertahan sampai 1773 ya saat itu ya lembaga misionaris yang tergabung dengan Yesuit gitu ya itu ditutup ya pada saat itu yang ada di apa namanya di Syam tadi itu. Jadi ini prosesnya seperti itu begitu ya. Nah, kemudian setelah penutupan aktivitas di Malta tadi untuk sementara mereka kemudian memperbarui langkah di 1820. Makanya tadi di awal apa namanya peran dari Malta itu dua kali ya. Yang tadi 1625 terus kemudian karena gagal pada awalnya tapi mereka ulangi lagi ya di 1820 mereka mendirikan misionaris tadi itu di Beirut. Nah, di 1834 ya aktivitas mereka itu meluas ke Syam tadi itu ya masih ingat karena ada dukungan dari siapa Ibrahim Pasha. Kita tahu Ibrahim Pasha itu adalah ya anak daripada Muhammad Ali Pasha ya yang ada di Mesir yang merupakan daripada Perancis gitu ya. Ya pada saat itu mereka kemudian sampai ya apa namanya di Syam tadi itu gitu ya. Dalam misi apa? Dalam misi masih ingat ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan pemberantasan ini ya. Setelah itu kemudian mereka sampai di Syam ya dan mereka di Hijaz itu berarti di bawah ya di Mekah di Madinah kemudian mereka meluas ya Ibrahim Pasha tadi itu di apa namanya utus oleh bapaknya itu sampai kemudian ke Syam begitu ya. Nah, sehingga dari sini maka kemudian tadi Ibrahim Pasha itu bersimpati karena dia antek Perancis gitu ya. Kemudian dia begitu menguasai Syam ya maka misionaris Perancis, Amerika dan Inggris itu disambut hangat gitu ya. Ini kita bisa kebayang bagaimana kemudian mereka tadi apa bahu membahu gitu kira-kira. Jadi ini bahayanya ya penguasa antek itu di situ ya penguasa boneka doll ya bukan idol gitu ya. Jadi berbeda ya. Jadi apa namanya doll ruler gitu ya dengan idol ruler itu beda ya. Ada penguasa yang memang dia di apa namanya istilahnya di apa dipuja begitu ya yang ada yang kemudian dia menjadi boneka begitu ya yang ada di situ. Nah, berikutnya maka sekolah itu kemudian didirikan di Ain Turoh ya yang ada di apa namanya Libanon tadi itu. Nah, ada seorang misionaris Amerika ya yang kemudian namanya Ellie Smith gitu ya, yaitu mengirimkan mesin cetak ya untuk menerbitkan buku-buku ya. Kemudian dia awalnya di apa namanya Libanon, terus kemudian tadi gagal dia balik lagi ke Malta, kemudian balik lagi ke Beirut ya itu tahun 1834 tadi itu atas dukungan tadi Perancis Muhammad Ali tadi yang ada di Mesir ya kemudian apa namanya anaknya Ibrahim Pasha begitu ya sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa Ibrahim Pasha itu kemudian menerapkan ya
kurikulum ya pendidikan yang dia pakai di Mesir ya sebagaimana perintah bapaknya tadi itu sebagai kurikulum resmi di Suriah, di Syam ya yang ada di situ. Dan kemudian itu diadopsi dari kurikulum Perancis. Termasuk mereka juga ya para misionaris ini maksudnya itu mengembangkan pers gitu ya. Nah, itu salah satu pers nanti itu yang kemudian nanti kita kenal nanti dengan harian Al-Jinan gitu ya. Nanti kita akan bahas di belakang itu. Nah, siapa Eli Smith itu ya? Kalau kita lihat sedikit ya, Eli Smith ini secara biografi itu sangat terkenal gitu ya. Ini salah satunya saya ambil referensinya misalnya untuk perluasan tadi dari School of Theology begitu ya. Jadi apa namanya Eli Smith itu dikatakan di sini itu hidup antara 1801 sampai 1857. Jadi confirm bahwa tadi dia di 1834 berarti usianya itu kira-kira dia masih sekitar 33 tahun begitu ya. Itu sudah menjadi misionaris ya di daerah Libanon tadi itu. Kemudian dia meninggal 1857. Nah, ini apa namanya pekuburannya ya yang ada di situ. Jadi dari sini dia sudah dalam bahasa mereka ya sudah kemudian ikut ya melakukan khidmat gitu kalau bahasa kita itu 30 tahun gitu ya. 30 tahun apa namanya dalam misi apa namanya menghancurkan Islam tadi itu. Jadi ini menjadi satu ini juga bagi kita bahwa yang mereka total gitu ya di dalam memerangi Islam itu begitu ya. Sehingga dari sini nah setelah Ibrahim Pasha tadi itu ditarik dari Syam ya karena kemudian tadi apa namanya diminta untuk kembali lagi ke apa namanya Mesir ya oleh bapaknya ya tahun 1840 ya. Kemudian terjadi tadi ya pemberontakan, kekacauan dan gangguan keamanan yang terjadi di Syam tadi itu gitu ya karena tidak adanya tadi pasukan yang secara berwibawa itu berani untuk kemudian apa mengamankan daerah tersebut gitu ya. Nah, kemudian perwakilan barat terutama misionaris itu mendapatkan keuntungan dengan berkurangnya pengaruh daulah Islam tadi itu. Ya, jadi artinya karena Ibrahim Pasha itu kan ditarik itu untuk tadi apa namanya kembali lagi ke Mesir tadi itu maka ya pengaruh daulah itu menjadi longgar lagi gitu ya. Nah, kemudian mereka orang-orang kafir tadi itu menyulut konflik sehingga kemudian terjadi pembantaian 1860. Ya ini ada waktu yang cukup panjang 1840, 1860. Nah, itu yang kemudian menjadi alasan negara-negara barat untuk mengirim pasukan perang ke pantai-pantai yang ada di Syam tadi itu. Begitu ya. Jadi sekali lagi Syam itu tiga wilayah tadi itu. Ada Suriah sekarang, ada Libanon, dan kemudian ada Palestina yang ada di situ. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa misionaris ini ya itu memang sangat apa namanya sangat tadi apa istilahnya itu fokus begitu. Nah pada fase berikutnya ya mereka kemudian melakukan apa yang disebut dengan melakukan tadi apa provokasi lah gitu kepada masyarakat Syam gitu ya. Nah, di mana diawali ya salah satunya itu adalah Perancis mendirikan sekolah dan perguruan tinggi. Begitu ya. Nah, kaum Katolik ya, Katolik itu ada banyak ya kalau dari sisi ininya itu kelompok lah begitu kira-kira. Nah, kaum Yesuit itu juga kemudian mendirikan perguruan tinggi yang tadi saya sebutkan, Universitas Yesuit ya apa namanya? Saint Joseph ya yang ada di situ. Kemudian Amerika itu juga mendirikan perguruan tinggi Protestan yang sekarang dikenal sebagai Universitas Amerika di Beirut ya tahun 1866 gitu ya. Nah, kemudian juga Kekaisaran Rusia. Nah, tadi itu juga mengirimkan misionaris ya terdiri dari biarawati Karot ya meskipun ada perbedaan di antara para misionaris prinsipnya sama ya mereka menghidupkan kebudayaan barat di wilayah timur ya wilayah timur tadi itu berarti wilayah muslim tadi itu kemudian menjadikan sekularisme tadi sebagai asas membuat umat Islam itu ragu pada agamanya memprovokasi umat Islam agar merendahkan agamanya sendiri dan memuja barat dan peradabannya. Ya, jadi dari sini semakin kelihatan bahwa universitas-universitas yang didirikan itu seolah-olah menjadi alternatif. Tadi dua universitas yang apa namanya tadi kita sebutkan ya itu salah satunya ini. Ini sekarang yang disebut dengan Universitas Amerika yang di Beirut tadi ini. Ini usianya udah lama ya sekitar 1866 tadi didirikan ya yang ada di situ. Inilah salah satu tadi apa tempat di mana kemudian di situ terjadi tadi proses misionarisasi itu kemudian dilakukan begitu ya. Nah, maka dari sini kita menjadi paham ya kalau kita ingin tahu sedikit ya siapa sih sebenarnya Yesuit itu. Nah, gitu ya. Jadi ini biar kita tahu musuh-musuh kita gitu kira-kira. Ya, jadi jangan sampai nanti Yesuit nggak tahu saya gitu. Yesuit itu kaitannya ya itu biasanya disebut dengan Serikat Yesus.
ya. Jadi Latinnya itu Societas ya Yesu. Biasanya dikenal sebagai Yesuit atau Yesuit ya dalam ordo Gereja Katolik Roma. Nah, itu ini salah satu termasuk yang dikenal dengan kedisiplinan kan lebih parapat oleh sekelompok mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Paris ya yang merupakan teman-teman dari Inigo Lopez de Loyola ya Ignatius Loyola ya. Jadi mereka ini kalau Bapak Ibu ada yang tahu nanti apa namanya SMA Loyola gitu ya, ada kemudian De Brito, ada kemudian nanti yang apa kalau di Jogja itu ada Sanata Dharma dan segala macam, ada Atma Jaya gitu. Itu tuh pengaruh Yesuit. Ah gitu. Itu jadi kita nanti bisa tahu di mereka juga itu ada kelompok-kelompok begitu ya yang ada di situ. Nah, ini simbolnya mereka ya dia katakan Yesus penyelamat manusia ya, Yesus hominum salvator ya. Ini logonya seperti ini. Ini yang namanya Ignatius Loyola itu ini. Ini yang kemudian banyak dipakai namanya di dalam apa namanya sekolah-sekolah ya yang Katolik yang kemudian ada di Indonesia. Nah, pada sisi yang lain ya itu juga ada peran Katolik yang Maronit. Nah, ini beda lagi gitu ya. Nah, kalau tadi itu Yesuit ya, ordonya Yesuit. Nah, ini yang apa namanya Maronit ini dikenal ya biasanya adalah gereja Maronit itu yaitu termasuk gereja Katolik Timur ya dengan kaitannya dengan apa namanya nama gereja ini biasanya disebutnya tadi gereja Maronit Suryani Antioquia ya yang ada di situ ya. Jadi gereja ini ya itu apa pusatnya ada di Gunung Libanon begitu ya. Jadi di daerah namanya Kerke ya yang ada di situ di apa sebelah utara dari kota kota Beirut ya. Ini jadi kita ini sambil kita melihat apa namanya tadi lebih detail ya sisi-sisi yang ini dan mereka ini apa namanya kalau kita lihat nah ini pusat ini tadi apa namanya gerejanya yang di Libanon ya itu kurang lebih mereka ini tadi ada di apa Suriah ya Libanon ya Israel ya Siprus Yordania dan diaspora juga yang lain ya bahasanya bahasa Arab. Nah ini yang menarik bahasanya bahasa Arab tadi itu gitu ya karena apa karena Arab Maronik ya itu Maronit itu nanti adalah yang apa namanya provokasikan apa yang disebut dengan nasionalisme Arab. Jadi jangan lupa bahwa nasionalisme Arab itu bukan Muslim sebenarnya yang memulainya tadi itu. Tapi kemudian nanti Muslim terprovokasi akhirnya ikut-ikutan. Mereka walaupun Muslim akhirnya mereka lebih bangga dengan Arabnya. Begitu ya. Nah, Maronit itu sebenarnya nama ya, pendirinya itu namanya Maron, Yohanes Maron. Nah, kemudian ininya jadi Maronit ya yang ada di situ. Ya kalau di data itu apa jumlah pengikutnya itu ada lebih dari 3,5 juta ya yang ada di daerah apa namanya sekitar tadi Libanon ya yang ada di situ. Nah, apa peran daripada kaum Maroni tadi itu? Mereka mendirikan ya gerakan yang bertujuan mengarahkan kembalinya orang untuk mempelajari bahasa Arab. Ini kan bagus, mempelajari bahasa Arab, tapi tapinya ini dengan membelokkan ya pada saat itu kita bayangkan untuk menjauhkan umat Islam dari Islam dan mengarahkannya ke Arabisme. Apa itu Arabisme? Kebanggaan terhadap Arab. Begitu loh. Jadi bukan kebanggaan pada Islam gitu ya, tapi kebanggaan pada Arab. Nah, ini yang dilakukan oleh kaum Maronit tadi itu. Ya, dahulu itu nama-nama tadi, Nasif Al-Yazizi, kemudian ada Pendeta Louis Seiko yang ada di situ dan mereka mempelopori apa yang disebut dengan kampanye nasionalisme Arab dan kemudian mengajak Muslim Arab mengikuti paham mereka. Gitu loh. Jadi dari sini kita menjadi paham bahwa kemudian nanti ini akan menjadi seolah-olah seperti badai besar itu adalah Arabisme, bukan Islamnya itu yang kemudian menjauhkan dari Islam ya. Jadi pusat misionaris Beirut tadi itu ya yang ada sekarang sekali lagi dulu tidak ada nama Libanon ya. Sekarang itu namanya kota-kota utama tadi di Beirut tadi itu masuk wilayah Libanon tadi itu berhasil mempengaruhi umat Islam, menjauhi Islam, memuja barat dan mengarahkan nasionalisme Arab tadi itu untuk menyerang daulah Islam. Itu yang nanti menjadi cikal bakal daripada Arab Saudi. Nah, gitu. Jadi Arab Saudi pada satu sisi, kemudian Turki di sisi yang lain yang ada di apa pusat atau ibu kota dari daulah yaitu di Istanbul yang kemudian nanti kita kenal sekarang Republik Turki dan diikuti dengan yang lain. Di situ ada Mesir nanti, kemudian ada Suriah, ada Libanon dan seterusnya. Begitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada ibu bapak sekalian tentang misi daripada misionaris tadi itu dalam apa namanya menjauhkan umat Islam dan kemudian dalam konteks ini yang namanya
Butrus Al-Bustani, tokoh misionaris yang menerbitkan majalah Al-Jinan. Ah, nanti sebagai ini ya bonus ya, sebagai bonus, maksudnya ini bonus apa dilihat ya. Silahkan nanti ini film dokumenter yang kebetulan saya kemudian ikut ya untuk kemudian membidaninya, itu adalah JKTS 3 ya, jadi Jejak Khilafah di Tatar Sunda, itu yang seri 3. Jadi kita buat itu sudah ada 3 seri ya. Ini mungkin apa namanya apa lebih dahulu ya daripada JKDN gitu. Jadi kalau JKDN baru seri 2 ini, tapi JKTS ini alhamdulillah udah sampai seri 3. Itu JKTS 1, JKTS 2, JKTS apa namanya 3. Nah, di JKTS dan peran namanya jurnalisme tadi itu di dunia Arab khususnya gitu ya. Jadi nanti saya persilahkan kepada ibu bapak sekalian, silakan nanti di Royah TV ya, nanti bisa di apa namanya di apa di ke apa namanya di link di YouTube channel. Nanti silakan cari di situ apa namanya film Jejak Khilafah di Tatar Sunda 3 ya yang ada di situ. Kalau mau lengkap ya harus ditonton semua itu. Ya satu satu apa JKTS 1 itu sekitar 1 jam, JKTS 2 itu 1 jam, JKTS 3 itu 2 jam. Jadi total kalau nonton minimal butuh waktu 4 jam. Itu kayak nonton film G30 SPKI itu. 4 jam. Ya yang ada di situ ya. Nah, Aljinan ini, nah ini majalahnya ya, ini cover majalah depannya itu Aljinan, itulah yang kemudian nanti kita kenal ya untuk kemudian mereka punya tagline ini yang disebut dengan, jadi kalau nanti apa namanya orang itu masih kemudian mengatakan bahwa itu hadis, itu tidak ada hubungannya sebenarnya dengan Islam. Ya, hubul waton minal iman itu adalah mereka apa namanya ciptakan untuk membangun ya awalnya patriotisme, kemudian juga nasionalisme, karena waton di sini ya yang ada di situ, kemudian baru mereka seolah-olah munculkan tadi keterkaitan dengan Islam tadi itu ya. Jadi saya potong sampai di sini ya, karena bab ini memang cukup pendek, tetapi saya coba tambahkan beberapa explore tadi beberapa ini untuk menegaskan bahwa serangan ketiga ini dalam bentuk misionaris tadi itu ya, yang berpusat di 3 tempat tadi itu, di Malta, kemudian di Beirut, baru kemudian nanti di apa namanya daerah tadi apa namanya yang lain begitu ya. Itulah yang kemudian membuat nanti kita akan bisa melihat hasilnya hari ini. Nah, penanda waktunya saya lihat, saya ingin katakan tadi, saya tegaskan ya, ketika mereka memulai itu sudah hampir 300 tahun gitu ya. Jadi kalau hari ini kita menetapi jalan dakwah gitu ya, itu belum apa-apa itu kalau dibandingkan. Jadi untuk merobohkan ya khilafah yang sebenarnya sudah mengalami kemunduran itu saja butuh waktu 300 tahun. Ya, jadi kalau hari ini ibu bapak sekalian ingin kemudian menegakkan kembali khilafah ya, hari ini tanggal 3 Maret 1924 bertepatan dengan tahun 2023 hari ini, maka ini adalah tahun yang ke-99 atau tadi tahun ke-102 kalau kemudian diukur atau dihitung dari Hijriah. Maka jangan pernah kemudian berhenti. Ah gitu kira-kira. Karena mereka yang kafir saja 300 tahun itu untuk ini mereka tetap aja fokus begitu ya. Nah, apa yang menjadi alasan bagi kita untuk kemudian berhenti, apalagi mengeluh atau bahkan kemudian malah mundur ya, bahkan mengkhianati perjuangan ya. Maka jangan sampai kemudian ada yang menolak khilafah atau malah mendukung piagam PBB. Itu sebenarnya sebuah hal yang sangat-sangat kemudian melukai hati umat Islam itu sendiri ya. Itu saya kira sebagai pengantar Kang Azhar untuk malam hari ini. Jadi nanti kita bisa apa lanjutkan di dalam diskusi. Kita kembalikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, jamaah sekalian, sama-sama kita dengarkan dan diskusikan pemaparan dari guru kita Ustaz Rian berkaitan dengan pengaruh misionaris ya. Eh, Jelas di belakang mereka adalah negara kapitalis ya. Jadi menggunakan tangan misionaris demi tersebarnya paham kufur tadi ya, nasionalisme. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan ini Ustaz
Cuma Ya, kami ingatkan, cuma kami ingatkan kembali Bapak Ibu kalau ingin bertanya bisa nanti dengan cara pertama melalui racer langsung atau juga melalui kolom chat, nanti akan kita bacakan satu persatu ya. Ini ya mohon izin ya, pertanyaan yang sudah masuk kita dahulukan dulu yang receh, khawatir nanti yang receh kelupaan tanyaan. Monggo Pak atau Mas Iskandar ya. Ya, baik. Terima kasih, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ustaz Rian. salam Uh, warahmatullahi wabarakatuh. Lama udah nggak bisa interaksi langsung, hampir setahunan dulu waktu di Bandung ya saya. Um, Tadi disebutkan apa bahasa Arabnya hubul watan apa tadi? Minal Apa iman. minal iman gitu. Ya. um, saya yang fakir ilmu ini, saya pikir itu bagian dari apa sabda Nabi ya Pak, hadis Mhm. Nabi atau apa. Ternyata saya bit surprise because it's invented invented dibuat difabricated untuk nasionalisme ya. Mhm. Nah, ini kan sering kita dengar ini mulai dari 2014 sampai sempat naik itu waktu 2019 tensinya ya, ini sering saya dengar gitu Mhm. oleh salah satu ormas yang terbesar di Indonesia. Mhm. Nah, ini ini saya kepingin tahu bagaimana yang dari apa yang misionaris yang dari Beirut tadi sampai hari ini ada itu yang digaung-gaungkan, itu gimana ceritanya Pak Mhm. Ustadz ya. Ya, Mohon pencerahan. Terima oke. kasih atas Ya, kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Iskandar ini ada di mana ya sekarang? Di jalan tol, Pak. Oh, lagi di jalan. Nggak, maksud Iya. saya tinggalnya di mana? Di di Jakarta. Oh ya, oke. Terima kasih. Jadi pertama itu begini, kalau kita perhatikan sebenarnya, maka tadi itu kan proses ya, yang kemudian terjadi dalam konteks apa namanya pengaruh ya. Jadi ketika para misionaris ini kan kemarin saya sudah jelaskan bahwa sebelumnya ya itu kan umat Islam itu kan tidak pernah gitu ya mengenal apa yang disebut dengan apa namanya ikatan ya yang kemarin sudah kita bahas itu dengan nasionalisme atau juga kemudian dengan patriotisme ya karena mereka apa namanya tidak apa namanya istilahnya apa mengikatkan diri itu kecuali dengan akidah begitu ya dengan akidah Islam begitu ya. Nah, ketika kemudian mereka mengalami kemunduran ya di tengah-tengah umat Islam gitu ya, maka muncul kemudian tadi berbagai faham yang di-create gitu ya oleh Barat tadi itu gitu ya karena bagi mereka kan ikatan keagamaan yang mereka miliki itu sifatnya hanya spiritual saja tidak sampai kemudian pada aspek yang sifatnya itu totalitas ya di dalam kehidupan begitu. Nah, oleh karena itu ya mereka punya pengalaman sejarah sendiri kan apa namanya bangsa-bangsa Barat itu pada saat itu yang sebagian itu ada di dalam kekuasaan daripada Islam ya pada saat itu gitu ya karena menjadi tadi di peta tadi kan sudah digambarkan sebagian dari Eropa Timur ya itu masuk di dalam wilayah Daulah Islam ya yang ada di Istanbul tadi pusatnya begitu. Nah, maka dari situlah kemudian muncul tadi ya serangan pemikiran ya maupun kemudian berikutnya serangan politik. Nah, serangan pemikiran itu dimulainya tadi dengan kemudian apa nih yang kira-kira bisa ya apa namanya memecah belah umat Islam ya karena umat Islam itu begitu kuat karena akidah begitu ya. Nah, ternyata kemudian ada titik. Nah, ini yang sebenarnya penting nanti menjadi pro bagi kita yaitu apa tentang apa namanya rasa suku atau kemudian nanti kalau melebar menjadi bangsa dan kemudian karena di sisi lain Barat itu juga kemudian melakukan penjajahan maka kemudian ada patriotisme di situ jadi ada di situ lengkap apa namanya nasionalisme atau kaumiyah atau nanti pada titik tertentu sukuisme ya yang ada di situ kemudian yang kedua itu adalah dari patriotisme ini. Nah,
serangan pemikiran inilah yang kemudian nanti bersatu dengan apa yang kita sebut tadi dengan separatisme, gitu ya. Dengan itulah lengkap serangan politik maupun pemikiran tadi itu. Nah, ketika kemudian ini makin masif, ya, maka kemudian dunia Islam itu karena mundur tadi, ya, itu semakin terpengaruh. Oh, ternyata kita ini dijajah nih, gitu kan, oleh Turki, gitu kan. Ada bahasa-bahasa begitu pada saat itu, terutama dilakukan atau dirasakan oleh Arab, ya, pada saat itu. Makanya kemudian ini menjadi titik celah tadi bagi misionaris tadi itu untuk membangun satu katakanlah ikatan yang kemudian nanti akan bisa mereka gunakan untuk memecah belah kaum muslimin, karena mereka sadar betul kalau umat Islam masih berpegang pada akidah, maka insya Allah tidak akan pecah, gitu. Insya Allah tidak akan pecah, gitu ya. Nah, yang kemudian mereka lakukan tadi, ya, mulai dengan mengkampanyekan, gitu ya, faham nasionalisme di satu sisi dan patriotisme di sisi yang lain, gitu loh. Yang kemudian tadi bahasa Arab tadi itu kemudian akhirnya dimanifestasikan dalam majalah, salah satunya ya dalam konteks misionaris tadi itu adalah majalah Al-Jinan tadi itu, begitu ya, yang kemudian akhirnya itu ternyata diadop ya oleh Muslim tadi itu. Sebenarnya tidak ada, ya, kalau kita jelas ini apa namanya istilahnya perdalam, itu tidak ada sebenarnya hadis tentang masalah tersebut, begitu ya. Nah, kemudian karena semangat patriotisme tadi, semangat membebaskan diri dari penjajahan, termasuk misalnya di Indonesia, ya, salah satunya, maka kemudian ya ada muncul macam ungkapan itu, ya, karena ini ungkapan dari Arab masuk ke sini, ya, kalau dalam konteks Indonesia ya secara Islam, tapi sebenarnya gaung yang lebih kuat itu memang di negeri kita ini, ya, itu kemudian mereka mengadop tagline tadi itu, gitu ya. Sebenarnya di kalangan pesantren kalau yang cermat tidak ada itu yang kemudian mengatakan itu sebenarnya paling jauh itu adalah qaul. Nah, makanya kemudian saya pernah tanyakan di beberapa tokoh muslim itu, ya, itu ternyata mereka juga paham bahwa sebenarnya tidak ada hadisnya itu terkait dengan tadi penisbatan hubul waton minal iman tadi itu, ya. Mungkin orang akan menyamakan dengan anazofatu minal iman, ya, bahwa kesucian itu adalah bagian dari iman. Kalau itu memang hadis, gitu ya, yang kita sering kali terjemahkan biasanya lebih populer kebersihan sebagian dari iman. Padahal sebenarnya yang lebih tepat itu adalah kesucian, gitu. Kesucian itu adalah bagian dari iman, karena bersih itu tidak identik dengan suci, ya. Tapi kalau suci insya Allah bersih. Yang ada di situ. Nah, konteks inilah yang kemudian tadi secara perlahan-lahan masuk ke dunia Islam dalam rangka untuk memperkuat, gitu ya, pemahaman-pemahaman di sebagian kalangan untuk melawan penjajah. Padahal sebenarnya, ya, kalimat itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Islam, karena Islam sudah kemudian memiliki apa yang disebut dengan jihad, ya, fisabilillah tadi itu, gitu ya. Sehingga ketika kemudian nanti kita mendengar apa yang disebut dengan resolusi jihad, ya, ketika menghadapi tentara sekutu yang kemudian datang, itu sebenarnya motifnya bukan hubul waton minal iman tadi itu, tetapi adalah karena ini ada penjajah, ya, yang datang kembali, padahal kemudian kita sudah menyatakan diri merdeka, maka kemudian semangat jihad itulah yang kemudian pacu, ya, oleh misalnya tentu peran daripada Hadratus Syekh, ya, Hasyim Asy'ari, ya, itu mendorong para pemuda-pemuda Muslim terutama pada saat itu di Surabaya, ya, misalnya di Bung Tomo misalnya, itu kemudian memekikkan tadi itu, ya, gelora jihad fisabilillah tadi itu. Tapi kebanyakan kemudian seolah-olah itu justifikasinya bukan jihad. Karena apa? Karena jihad udah keburu mendapatkan tadi stigma negatif, ya, pasca kemudian 9/11 begitu, ya, setelah peristiwa WTC itu, maka kemudian kata-kata jihad ini kan seolah-olah identik, ya, dengan propaganda Amerika yang begitu masif, ya, terkait dengan terorisme. Jadi sebenarnya secara ringkas itu Pak Iskandar, ya. Jadi gambarannya sehingga masuk ke tanpa, kalau poin ini kita sederhana, tanpa ada satu sikap gitulah kira-kira. Tapi jangan lupa bahwa memang kondisi umat saat itu memang tadi sudah mengalami kemunduran tadi itu, ya, seolah tadi tagline-nya Al-Jinan tadi atau majalah Al-Jinan tadi itu akhirnya menjelma
ini seolah-olah sebagai sesuatu apa namanya mantra gitu ya yang kemudian akhirnya membuat tadi pada kalangan tertentu, sebenarnya tidak semua kalangan Islam menerima itu, hanya mungkin secara umum seolah-olah itu hadis kan gitu. Makanya saya lebih cenderung menggunakan istilah itu bukan hadis. Jadi jangan disebut sebagai hadis palsu. Sebenarnya kesan kalau hadis palsu itu dia apa namanya seolah-olah hadis walaupun palsu ya gitu ya. Tapi kalau itu kita sebut tidak hadis, memang tidak ada hubungannya dengan hadis. Maksudnya kalau hadis itu nanti koneksitasnya adalah dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu mungkin sekilas Pak Is, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya, silakan. Kalau Ustaz, mohon izin, mohon maaf kalau salah penyebutan Ibu atau Mbak ya, Arifah dari Bekasi, Ustaz. Mohon bertanya, mengapa wilayah di Jazirah Arab, Najd, Yaman, dan Oman tidak menjadi bagian khilafah Utsmani? Ya, kalau dilihat dari segi apa namanya tadi ya kemampuan ya di dalam pengelolaan ya itu memang wilayah khilafah Islam yang ada di Istanbul itu memang tadi hanya sampai pada wilayah yang diblok tadi itu ya karena wilayah-wilayah itu saat itu memang boleh dibilang dulu pernah kemudian dikuasai umat Islam gitu ya, tetapi pada saat itu tidak dalam satu kesatuan begitu ya, sehingga kalau tadi pertanyaannya Najd itu kan kita sudah pernah jelaskan ya, itu sekarang yang kita sebut Riyadh hari ini itu kan dulu dikuasainya oleh tadi klan atau kemudian kabilahnya Ibnu Saud. Itu dia sebenarnya kan Muslim kalau dilihat dari sisi ininya, tapi dalam konteks tadi pengaruh gitu ya, dalam pengaruh kesatuannya itu ya itu tidak masuk di dalam pengaruh Utsmani tadi itu gitu ya. Nah, kemudian juga Yaman di selatan ya, termasuk Oman ya di sini. Nah, itu tidak, karena fokus atau istilahnya yang benar-benar ada dalam kontrol ya daripada Utsmani itu wilayah yang saya tadi tunjukkan tadi itu. Makanya saya tadi ulang tadi itu untuk memberikan gambaran bahwa wilayah Utsmani itu sebenarnya ya yang real gitu ya, yang real itu yang tadi itu, yang blok hijau tadi itu. Ya, jadi kalau saya coba tampilkan lagi ya, Mas Azhar tadi. Nah, ini yang wilayah ini agar nanti kita bisa menjadi lebih paham bahwa ya memang wilayah Turki itu nah ini. Nah, ini ya. Kalau kita lihat di sini, maka kita akan bisa nah ini ya kalau kita lihat ya. Nah, ini yang wilayah yang tadi saya katakan, ini yang benar-benar ada dalam hubungan yang sifatnya struktural langsung, begitu ya. Jadi ini yang hijau, ini Mekah, Madinah, ya, ini kan Yerusalem, ya, kemudian atau Palestina di sini, kemudian ada Damaskus, ada kemudian Baghdad. Nah, ini sampai di sini. Nah, wilayah yang tadi Ibu Arifah tadi ya, itu sebutkan itu ada di sini. Ya, di sini ini ada Yaman di sini di selatan ya, kemudian ada daerah Najd itu di sini ya. Ini tidak dalam pengaruh secara langsung, tapi sebenarnya secara wilayah itu tetap Muslim begitu ya, yang ada di situ. Sama seperti begini, Indonesia ya hari ini dulu kan itu bagian daripada Daulah Utsmaniyah sebenarnya, melalui melalui kesultanan-kesultanan yang ada di tanah Jawa. Ya, tanah Jawa ini bukan mengacu pada suku tapi pada Pulau Jawa. Ya, karena dulu disebutnya sebagai Biladu Jawi. Misalnya di Banten atau kemudian dari Mataram
Mataram ya pada zamannya Sultan Agung ya yang ada di situ. Itu sebenarnya ya lagi-lagi ini saya kutip apa namanya tadi jejak khilafah di Tatar Sunda. Itu Tatar Sunda pada saat itu ya itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Utsmaniyah begitu ya, karena pada saat itu ada yang disebut namanya itu apa namanya penyerahan ya dalam bentuk apa namanya gelar ya, sekaligus juga penerapan hukum Islam yang ada di Banten maupun juga kemudian yang ada di apa namanya ini Mataram ya pada saat itu pada saat Mataram Islam ya di Sultan Agung tadi itu. Nah, wilayah Tatar Sunda itu dulu Jawa Barat yang sekarang, Jakarta ya dulu disebut dengan Sunda Kelapa, kemudian Banten yang sekarang itu. Begitu. Jadi itu Ibu siapa Arifah tadi untuk 3 tempat tadi itu ya yang tadi disebutkan itu memang apa namanya tidak secara langsung ya menjadi bagian ya, tetapi di situ wilayahnya tetap sudah Muslim ya, sudah Muslim ya, karena memang wilayah-wilayah tadi itu dengan berbagai jangkauan apa namanya istilahnya teknologi pada saat itu mungkin tidak seperti yang kita hari itu. Jadi makin jauh ya makin secara apa ya istilahnya itu pengaruh itu ya kecil sebenarnya begitu ya, tetapi tetap ada hubungan karena memang itu kan dunia Islam secara keseluruhan pada saat itu. Dan jangan lupa ya pada itu memang ya daulah Islam ya, Inggris dan Perancis itu kan belum muncul ya pada saat itu sebagai apa namanya ini daulah ula pada saat itu, apalagi Amerika begitu. Nah, ini yang menjadi fakta seperti itu. Itu Kang Azhar. Ya, alhamdulillah cukup jelas ya, Bu Arifah. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Ustaz ya. Ya, silakan. Dari Bunda Rita, beliau bertanya, bagaimana keberadaan khalifah tatkala serangan misionaris begitu dahsyat, Ustaz? Ya, kalau kemarin sudah kita sampaikan begitu ya. Jadi dari berbagai upaya yang terjadi, kalau untuk kasus misionaris ini, ya ini memang benar-benar khilafah itu dalam keadaan yang ini apa namanya tidak berdaya gitu ya. Jadi dalam konteks tidak berdayanya itu adalah bahwa serangan ini akhirnya tidak bisa kemudian diimbangi gitu ya, sehingga pengaruh dari tadi pikiran-pikiran nasionalis ya, kemudian pikiran separatis ya, dan juga pikiran-pikiran apa namanya yang patriotis tadi itu kemudian semakin gencar begitu ya. Ini yang tadi saya katakan bahwa mereka ya di Istanbul ya khalifah itu kemudian nanti dilemahkan sedemikian rupa begitu loh, sehingga pada titik tertentu memang akhirnya di tahun-tahun itu ya terutama terus itu semakin kelihatan lemah tadi itu. Meskipun pada titik tertentu seperti yang saya kemarin sampaikan untuk kasus separatisme yang dilakukan oleh apa namanya Ibnu Saud begitu ya pada saat itu berhasil diberantas gitu ya pada saat itu ya, terutama dengan tadi apa istilahnya persekutuannya dengan gerakan Wahabi ya pada saat itu ya, yang kemarin sudah kita ceritakan sampai khalifah itu melakukan apa namanya istilahnya upaya untuk mengusir ya Wahabi tadi itu sampai pada titik mereka memerintahkan walinya ya yaitu Muhammad Ali tadi yang ada di Kairo ya kemudian istilahnya mengusir tadi Ibnu Saud dan juga tadi itu. Jadi ini seperti khalifah ya saat itu benar-benar lemah, Bu. Ya, jadi Bunda Rita tadi ingin saya tegaskan di situ bahwa yang tidak banding gitu, artinya ini semakin menjadi-jadi gitu ya, tapi secara de facto ya khalifah masih ada ya, tetapi tadi peran untuk kemudian menghalau itu tidak cukup kuat ya, sehingga akhirnya yang terjadi ya mereka makin menjadi-jadi ya, khilafah makin apa namanya lemah. Nah, nanti kita akan kaitkan itu nanti dengan pertemuan berikutnya nanti terkait dengan bagaimana melemahkan itu. Salah satunya nanti adalah dengan memasukkan atau lebih tepatnya memaksakan ya undang-undang Barat itu kepada apa namanya undang-undang yang ada di apa namanya di dalam Islam begitu ya, sehingga akhirnya mereka
nanti apa ya, semacam istilahnya mentoleransi gitu, tanda kutip ya, apa namanya, ya sudahlah masuk asal tidak bertentangan dengan Islam begitu. Jadi tidak apa namanya, tidak berdaya begitu ya secara pemikiran itu gitu. Nah, inilah yang harus kita jadikan sebagai pembelajaran ya, bagaimana kemudian pentingnya menjaga kualitas ya dan kekuatan daripada sakofah Islam itu tetap ada di dalam pikiran dan perasaan umat, bukan malah alihkan begitu dengan maka sebenarnya pernyataan menolak khilafah kemudian mendukung piagam PBB itu sebenarnya sebuah ironi gitu, sebuah tragedi bahkan begitu ya. Kenapa? Bagaimana mungkin kemudian Islam yang khilafah itu malah ditolak, sementara kemudian dalam konteks Barat itu malah diagung-agungkan. Nah, itu sebenarnya mengulangi apa yang terjadi pada masa lalu begitu ya. Jadi dalam konteks tadi itu amunisinya itu separatisme, patriotisme, dan juga kemudian nasionalisme tadi itu, dan itu akhirnya berhasil tadi membuat kita itu menjadi bangga ya, Muslim maksudnya menjadi bangga dengan kebangsaan, atau kemudian merasa dia itu mengusir penjajah karena patriotismenya, bukan karena jihad fisabilillah tadi itu. Ya, maka jangan heran kalau kemudian nanti piagam PBB itu kalau kita dalami sebenarnya itu adalah metamorfosis ya, sebelum nanti Liga Bangsa-Bangsa ya, itu kemudian ada fase yang disebut dengan piagam atau Atlantic Charter, yang kemudian inti poinnya itu salah satunya saya pernah singgung, itu tidak boleh negara-negara itu memperluas wilayahnya gitu. Negaranya itu. Kenapa? Karena kalau itu kita lihat PBB itu sebenarnya kalau ditarik ke belakang itu adalah perwujudan dari undang-undang yang dibuat oleh Kristen ya, oleh Katolik pada saat itu ya, di antara mereka itu saling serang begitu loh, saling memperluas wilayah begitu ya. Ternyata kemudian itulah yang menjadi dasar kemudian daripada LBB maupun juga nanti PBB tadi itu, melalui apa yang disebut dengan piagam Atlantik atau Atlantic Charter tadi itu. Jadi sebenarnya secara de facto PBB itu memang mengeliminir semangat jihad gitu, karena semangat jihad itu bagi kaum muslimin kan wilayah itu bisa luas, bisa meluas, bisa menyempit ya, seiring dengan dinamika politik. Itu biasa. Jadi tidak ada titik fix itu begini-begini. Itu tidak ada. Begitu. Itu mungkin Bunda Rita tadi beberapa tambahan poin terkait dengan kondisi umat, khususnya khalifah yang pada saat itu memang sudah mulai, kalau terpuruk itu semakin turun begitu. Jadi kalaupun ada serangan, tidak serangannya itu gencar juga, itu sudah lemah sendiri gitu. Nah, ini yang menjadi pembelajaran bagi kita semua. Itu Kang Azhar. Ya, alhamdulillah. Jadi kondisinya di ujung menjelang keruntuhan khilafah mengalami pelemahan berarti Ustaz ya. Oke, kita masuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya, silakan. Dari, mohon izin kalau ada penyebutan yang salah, Mbak atau Ibu ya, Ina, Mbak atau Ibu, Ina, apakah kedatangan misionaris ini sampai ke Indonesia dengan dompleng penjajah dan tanda kurung Belanda, ataukah mereka datang dengan mendirikan sekolah seperti Budi Utomo? Nah, ini semacam mengkonfirmasi sekaligus bertanya nih, Pak. Ya, jadi misionaris kalau di Indonesia itu memang dia ya tadi kalau istilahnya itu mendompleng, ya dia memang mendompleng karena dia bagian daripada tadi penjajah itu sendiri sebenarnya gitu. Jadi bukan mereka datang dan mendirikan sekolah-sekolah, itu tidak sebenarnya ya. Makanya di situ kita sekolah itu sebenarnya hanya hasil saja gitu ya. Makanya tadi yang saya katakan misalnya kayak Ordo itu ya, kenapa kemudian tadi saya sebutkan kan beberapa nama tadi itu sekolah-sekolah ya, itu karena pendirinya sendiri dari Ignatius tadi, Loyola tadi itu, ya itu memang bagian daripada upaya untuk melakukan tadi ya, melakukan penjajahan tadi itu sebenarnya, karena kan penjajahan itu aspek politiknya loh, dari aspek
agamanya, ya mereka tentu memiliki ini apa namanya kepentingan gitu ya untuk menanamkan agama mereka. Maka saya sering contohkan bahwa salah satu contoh yang paling gampang itu adalah kenapa kemudian kita menyebut Minggu gitu ya. Kita sadari bahwa kayaknya sebenarnya kalau dalam kalender Hijriah itu sebenarnya kan hari Ahad. Ya, kalau hari ini hari Jumat, ini sebenarnya hari ke-6 kan. Hari besok Sabtu itu adalah hari yang ke-7 begitu kan. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian tiba-tiba muncul hari Minggu gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya adalah kita tidak sadari bahwa itu adalah bagian daripada tadi dominasi penjajah tadi itu melalui agama ya Katolik yang kemudian itu berasal dari kata Domingo. Domingo itu ada hari Tuhan istilahnya itu. Ya, yang kemudian akhirnya kita lebih hafal itu dengan Minggu ya penyebutannya itu bukan dengan Ahad. Nah, kalau disebut Ahad malah bingung gitu ya umat Islam itu. Kamu ke rumah saya hari Ahad aja ya. Kapan? Gitu ya. Ada aja orang Ahad kapan itu? Gitu ya kadang-kadang. Tapi kalau Minggu, oh ya Minggu gitu kan. Karena kita terlalu terbiasa tadi itu. Karena pikiran kita sama seperti yang tadi saya bilang itu, penanggalan yang kita miliki itu ya hari ulang tahun tadi. Bukan hari ulang tahun lah. Hari ya tadi maksudnya bukan dalam konteks tradisi ininya ya perayaan, tapi maksudnya tanggal kita dilahirkan itu kan tanggalnya tercatat pasti Masehi. Tapi ibu bapak sekalian coba saya tanya, ada nggak yang bisa nulis di kolom chat itu tanggal dan tahun hijriahnya gitu? Pasti rata-ratanya kesulitan. Mungkin ada ya, saya yakin mungkin ibu bapak juga ada yang sudah. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa pengaruh penjajahan itu karena kemudian terkait dengan dua misinya tadi. Kalau dalam bahasa ini kan mereka Barat itu kan gold ya, glory dan gospel. Nah, gold itu dalam konteks tadi keserakahan dalam konteks materi tadi itu, ya glory dalam rangka mengangkat kemuliaan mereka begitu ya. Gospelnya dalam konteks tadi misionaris atau zending tadi itu. Gitu. Jadi itu bagian aja Bu Ina ya tadi ya. Tentang misionaris. Maka jangan heran kalau hari ini misalnya sekali lagi saya contohkan tadi Ordo Yesuit tadi itu ya, kalau Bapak Ibu kemudian nanti melihat ya kalau dalam bidang pendidikan ya itu Yesuit itu kemudian punya apa yang disebut dengan Canisius, kemudian ada Gonzaga di Jakarta, ada Loyola di Semarang, ada De Brito di Yogyakarta. Ya, kemudian ada di Nabire itu ada Armand Ville yang ada di situ. Kemudian dari berbagai perguruan tinggi itu mereka mengelola Yesuit itu Universitas Sanata Dharma, Universitas Atma Jaya yang ada di Yogyakarta ya, yang ada di situ. Jadi dari situ kita bisa melihat kemudian juga tadi ini STF ya, Diyarkarya ya, Diyarkara ya maaf, yang ada di situ itu juga itu semuanya contoh-contoh tadi itu ya, bagaimana kemudian kita bisa melihat bagaimana peran mereka ya di dalam melakukan upaya untuk melakukan penjajahan itu sebenarnya begitu. Itu mungkin Bu Ina ya tadi ya. Nah, salah satunya begini, mumpung ingat ini Mas Azhar. Salah satunya, jadi kalau kita lihat nanti dari kelompok-kelompok Katolik itu dulu ada satu pemetaan ya. Kalau dulu di zaman Orba itu namanya ada CSIS. Ya, CSIS itu Center Strategic and International Studies. Itu didirikan itu dulunya adalah semacam kayak divisi dokumentasi waktu itu ya, itu ada namanya seorang pendeta Yesuit namanya Peter Beck gitu ya, itu ada bukunya tentang dia yang kemudian akhirnya melahirkan persekongkolan lah begitu kira-kira antara CSIS dengan kelompok-kelompok Katolik yang model Yesuit tadi itu yang kemudian bergabung dengan Ali Murtopo dan kemudian zamannya Pak Harto pada waktu itu begitu ya, yang kemudian akhirnya sangat-sangat menunjukkan anti-Islamnya tadi itu, misalnya dalam konteks peristiwa Tanjung Priok misalnya begitu ya, atau kemudian berbagai peristiwa yang direkayasa. Nah, salah satunya itu adalah nama Beni Murdani begitu ya, tapi mungkin di
di sisi yang lain ada kelompok-kelompok yang kemudian seperti Kompas Group misalnya begitu ya, yang kemudian kalau menurut analisis ini ya, kalau ordo-ordo yang Yesuit itu tadi apa namanya, kalau nggak setuju dengan Islam langsung sikat gitu kan kira-kira. Nah kalau yang ordo yang apa namanya lain gitu ya, misalnya yang direpresentasikan oleh Kompas Group misalnya, itu dia apa pola atau pendekatannya itu adalah dia merangkul begitu ya. Jadi makanya Kompas Anda bisa lihat itu apa di apa anggap tidak terlalu Katolik gitu kira-kira, karena mungkin tadi apa merasa mengakomodir banyak nama-nama yang kemudian Muslim itu menulis di situ dan seterusnya begitu. Nah itu yang harus kemudian sebenarnya diwaspadai dalam konteks tadi perang pemikiran tadi itu, karena biasanya Kompas itu nanti dia apa menggunakan tadi apa pendekatannya itu dia fakta begitu ya, terus kemudian nanti dikunci biasanya kalau Bapak Ibu baca Kompas ya, itu harus membaca kesimpulannya itu di paragraf terakhir gitu ya. Jadi bagaimana sikap mereka terhadap fakta itu di paragraf terakhir, bukan di paragraf pertama gitu ya. Sehingga dari situ maka orang kadang-kadang tidak merasa kalau dia sedang digiring opininya oleh Kompas apa namanya terkait ini dengan satu isu tertentu ya, yang misalnya contoh yang paling dulu populer itu tentang 212, acara sebesar itu kemudian Kompas tidak meliput, maksudnya tidak memunculkan di dalam apa namanya headline itu sebuah fakta bahwa memang mereka punya kepentingan untuk mengecilkan peristiwa itu gitu. Itu saya kira pengaruhnya mungkin terkait dengan misionaris tadi itu untuk konteks Indonesia. Berikutnya masih ada ya Kang Azhar, kita mungkin coba tuntaskan dulu. Masih ada cukup waktu ya, Pak? Insya Allah, Ustaz ya. Ya, silakan. Masih ada berapa ini? Dua ya dia. Dua apa tiga ini? Tiga ya. Oke, silakan dibacakan, Mas. Ada tiga, cuma ini penanyanya sama, Ustaz. Ya. Bu Hasna. Oh, ada dua, ya betul. Pertama, beliau bertanya, Ibrahim Pasha mendirikan sekolah wanita di Beirut. Mengapa justru sekolah atau institusi wanita yang dididik pada saat itu? Pertanyaan ini berarti mengkonfirmasi apa alasannya, Ustaz. Kemudian apakah pencetus dari gagasan tersebut? Kemudian ya. pertanyaan. Mau disambung atau ya. Satu dulu. Ini satu-satu dulu, ini panjang ini kayaknya. Ya, sebenarnya kalau tadi Ibrahim Pasha itu ya, Bu Hasna ya tadi ya, mungkin Ibu ya ini ya. Mudah-mudahan tidak salah. Apa namanya? Itu kan konteksnya sebenarnya adalah dalam kaitannya dengan tadi apa namanya istilahnya misionaris ya, yang tadi di apa namanya pelopori atau di apa namanya dimotori oleh Ellie Smith tadi itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sekolah wanita di situ sebenarnya kaitannya dalam konteks tadi apa namanya pada saat itu apa namanya salah satu pencetusnya ya, kalau kita lihat di situ itu sebenarnya adalah misionaris seperti misalnya Ellie Smith tadi itu begitu ya. Nah sebenarnya apa itu pengaruh dalam konteks tadi Ellie Smith-nya itu sebenarnya Ibrahim Pasha itu sebenarnya mendukung, karena dia tadi kan anteknya Perancis, maka kemudian dia apa namanya tidak akan keluar dari garis Perancis tadi itu, karena misionarisnya salah satunya dari Perancis, kemudian Inggris dan Amerika. Nah, Ellie Smith ini kebetulan dia dari Amerika ya, yang tadi itu. Jadi kalau ditanya tentang pencetus gagasan itu sebenarnya bukan Ibrahim Pasha tadi itu. Kalau di buku itu dijelaskan di situ misionaris ini dan istrinya itu mendirikan sebuah sekolah apa namanya wanita, dan kemudian tadi apa dia melakukan apa namanya istilahnya upaya melalui sekolah wanita tadi itu sebenarnya begitu. Itu ya mungkin untuk pertanyaan pertama udah dua ya, langsung saya udah jawab tadi ya yang terkait dengan ini. Pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz. Di saat serangan misionaris makin gencar di Syam, kaum kufar dengan beberapa agama Katolik di Roma, Protestan di Amerika, dan biarawati Karot ya di Rusia berlomba-lomba memprovokasi dan menyebar agamanya pada saat itu. Di antara agama-agama Nasrani tersebut, yang manakah paling dominan pengaruhnya Islam? Ya, kalau kita lihat sebenarnya ada dua tadi itu ya, apa namanya Bu Hasna ya. Yang pertama itu Amerika. Amerika ini karena tadi ada kaitannya dengan tadi ya Ellie Smith tadi itu yang memang dikenal sebagai tokoh begitu ya, dan apa namanya dia memang apa namanya
istilahnya memiliki peran tadi itu untuk melakukan upaya dalam kaitannya dengan tadi kan apa namanya kepada orang-orang, ya. Jadi kalau lihat dari aspek ini sebenarnya kan sama ya, masuk juga apa namanya yang Protestan dari Amerika tadi itu. Kalau Rusia sebenarnya tidak terlalu muncul sebenarnya, tapi dia tetap ikut ambil bagian karena seperti yang tadi saya katakan bahwa di antara mereka sendiri juga sebenarnya terjadi perbedaan. Tapi prinsip samanya itu adalah mereka setuju untuk tadi itu ya, untuk tadi apa namanya istilahnya menanamkan pengaruh sekulerisme tadi itu, sehingga kemudian akhirnya mereka melihat Islam itu nanti akan menjadi takjub gitulah dengan Barat, karena jangan lupa pada saat itu Barat sudah bangkit gitu ya dengan masa apa namanya kegelapan ditinggalkan, maka ada yang mereka sebut sebagai masa pencerahan ya pada saat itu ya, enlightenment itu ya yang ada di situ ya. Kalau dari Katolik yang ada di Roma ya, itu salah satunya tadi pengaruhnya itu yang di Libanon begitu ya, yang di Libanon juga, maksud sebenarnya ini hampir semuanya ada di Libanon, yang paling ini kayak universitas yang ada di Beirut ya. Beirut kan sekarang kita tahu itu ibu kotanya Libanon. Sementara yang ini kaum Maronit itu juga sama, itu juga di Libanon juga itu tadi yang saya sebutkan tadi itu. Jadi mereka sebenarnya dua ini lebih berpengaruh dibandingkan yang dari Rusia tadi itu. Nah, di mana tempat yang paling berpengaruh itu ya di Libanon itu. Di Damaskus juga ada tadi, di yang sekarang masuk Suriah itu, tapi yang memang lebih dominan, maka kita lebih mengenal sekarang itu Beirut itu lebih dominan ini kan, lebih dominan pengaruh Katolik atau Kristennya tadi itu dibanding Islam begitu ya. Padahal sebenarnya dia itu dulu bagian daripada wilayah Muslim begitu. Ini hampir sama dengan ada sedikit cerita tentang Albania. Ya, Albania itu kita tahu, nanti Bapak Ibu bisa cek di peta, Albania itu sebenarnya mayoritas hari ini itu Muslim begitu ya. Tapi kemudian kalau kita mendengar Albania, itu pikirannya ya, arahnya, orientasinya itu pasti kemudian bukan Islam begitu ya. Padahal faktanya mereka Muslim, tapi mereka Islam itu hanya sekedar sebagai ini aja, sebagai simbol saja begitu. Nah, ini yang tadi menunjukkan pengaruh tadi apa namanya istilahnya sekulerisme itu juga kemudian terasa sekali di Albania itu, sehingga banyak di antara tadi penduduk Albania itu ya Muslimnya itu tidak dalam konteks Muslim yang seperti di dunia Islam lainnya begitu, karena dominannya justru malah yang non Muslim, padahal jumlahnya mereka lebih banyak begitu. Itu mungkin Bu Hasna ya untuk pertanyaan kedua tadi. Ada pertanyaan yang tambahan ya tadi ya, yang Bu Arifah ya? Ya, dari Ibu Arifah kaitan dengan pertanyaan sebelumnya nih kan. Ya. Kalau memang tadi wilayah Najd tidak bagian dari khilafah, maka gerakan Wahabi atau yang dimotori Saud tidak bisa terkategori separatisme. Betul nggak nih Pak? Nah, gini. Jadi kenapa kemudian mereka disebut separatisme? Karena ya dari Najd itu mereka bergerak ke Mekah dan Madinah. Gitu, ke Hijaz itu. Sehingga kemudian ketika mereka sekarang mampu untuk menggabungkan antara Najd, saya sudah pernah jelaskan ada dua wilayah ya untuk Arab Saudi itu. Yang pertama itu aslinya itu ya, aslinya itu ada yang Najd ya, yang sekarang Riyadh itu. Kemudian yang kedua ada yang Hijaz. Hijaz itu yang perbatasan nanti dengan Syam ya. Mulai dari kemudian ada Mekah di situ. Nah, itulah yang kemudian didirikan oleh Ibnu Saud. Ya, tadi itu pada tahun 1932 itu untuk kemudian tadi memisahkan diri dari Turki ya, dari khilafah Islam pada saat itu begitu, sehingga wilayah itu sudah dipotong sejak lama begitu ya, terus kemudian baru didirikan, kan sempat itu masih dikuasai oleh oleh Syarif Mekah kan pada saat itu kan gitu ya, tetapi kemudian akhirnya direbut kembali oleh Ibnu Saud ya, yang kemudian akhirnya dia benar-benar menyempurnakan bahasanya gitu, memisahkan dirinya tadi itu dengan Utsmaniyah. Jadi itu poinnya di situ Bu. Jadi Najd itu hanya asalnya saja sebenarnya. Jadi asalnya daripada
baik dari Ibnu Saud maupun Wahabi tadi itu. Nah, kemudian mereka masuk sampai kemudian kemarin yang sudah kita jelaskan itu mereka menguasai Mekah, Madinah sampai kemudian melakukan berbagai pengerusakan ya, yang termasuk makam Rasul itu yang kemudian akhirnya mereka kemudian mendeklarasikan sebagai ini tersendiri begitu ya, sebagai entitas negara tersendiri yang terpisah dari ya. Ya, ini terima kasih ya Bu Arifah. Oh, beliau lahir 9 Rabiul Awal. Ah, itu berarti sudah ada yang ya. Ya, nanti saya share kalau ada yang memerlukan, nanti saya bisa share itunya ya kalau bagi yang masih penasaran. Ya. Baik, terakhir ini mungkin Mas Azhar kayaknya yang dari siapa ini? Dari Jadi Bapak Ibu mohon maaf, pertanyaan ini kita menjadi pertanyaan terakhir dari Bapak Ubay ya. Baik ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, pertanyaan kita cukupkan sampai pertanyaan dari Mas atau Bapak Ubay ya. Ini mau bertanya ya. Kekhilafan Islam terakhir runtuh pada tanggal 3 Maret 1924, tanda kurung Ustaz, pemerintahan Turki. Tetapi pasti pemerintahan Islam Turki berupaya untuk menyebarkan pendakwah ke seluruh dunia, terutama Indonesia. Tujuannya untuk membumikan pemerintahan Islam secara kafah. Tujuannya untuk meneruskan perjuangan Islam pemerintahan Turki runtuh. Saya bertanya, apakah ada di Indonesia yang sedang berjuang Ustaz, dari dulu, dalam tanda kurung berdasarkan sejarah sampai sekarang, untuk terus menegakkan Islam atau pemerintahan Islam secara kafah? Nah, ini yang menjadi kalimat terakhir Ustaz. Apakah hal ini seperti N11 Ustaz? Ya, NII ya. Ya, baik. Jadi begini Pak Ubay. Jadi kalau kita lihat pasca 3 Maret ya 1924 itu kan dunia Islam kan terpecah itu karena dibagi-bagi tadi itu. Kalau bahasa saya katakan itu mutilasi gitu ya, terutama di Jazirah Arab maupun juga kemudian di daerah Syam di Mesir ya, karena tadi pengaruh Inggris dengan Nah, demikian juga untuk wilayah-wilayah jajahan termasuk di negeri kita ini. Gitu ya. Jadi poin pertamanya yang saya ingin pastikan adalah bahwa pemerintah Islam ya itu jadi ini sekaligus mengoreksi istilah Turki ya. Jadi pemerintahan Islam Turki ya itu mungkin jadi ambigu. Jadi pemerintahan Islam itu kalau dalam konteks Islam ya itu adalah khilafah Islam. Itu pusatnya di Istanbul. Gitu ya. Nah, Republik Turki itu tidak didasarkan lagi pada Islam. Ini harus dicatat. Republik Turki itu didirikan atas Kemalisme. Kemalisme itu adalah sekularisme ala Turki, begitu kan? Yang kemudian intinya justru malah kemudian mendelegitimasi Islam di dalam kehidupan Turki baru itu. Makanya saya sering gunakan jangan menggunakan istilah kekhilafan Islam atau Utsmaniyah yang ada di Turki, itu salah. Kalau menurut saya itu tidak tepat. Yang benar itu adalah yang di Istanbul, gitu ya. Karena nanti Turki ibu kotanya bukan di Istanbul, ya, tapi kemudian di Ankara, ya gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat tadi dari pertanyaan berikutnya itu, apakah ada sebenarnya sejak dulu itu sudah ada hubungan. Seperti yang saya tadi sudah kaitkan dengan pertanyaan tadi itu, maka sebagai teman-teman di sejarah ya dengan para ahli-ahli video dan juga perfilman begitu kira-kira itu kemudian membuat dokumentasi. Maka lahirlah apa yang disebut dengan jejak khilafah di Nusantara. Yaitu ada 2 seri sudah ya yang diproduksi, kemudian ada jejak khilafah di Tatar Sunda. Itu sudah sampai 3. 1 2 3 tadi. Itu menjelaskan sebenarnya tentang hubungan bahwa antara kekhilafahan Islam yang ada di Istanbul itu berhubungan erat melalui ya Mekah ya, dalam konteks ini adalah Syarif Mekah pada saat itu ke daerah-daerah yang disebut dengan hari ini adalah Indonesia atau dulu disebut dengan Biladil Jawi. Ya, Biladil Jawi itu bukan mengacu pada suku Jawa ya yang ada di situ. Maka kita mengenalkan ulama Imam Abdul Somad Al-Falimbangi, ada Yusuf Al-Makassari dan seterusnya. Itu ulama-ulama besar ya yang kemudian secara sistem memang
hubungan gitu ya dengan Mekah khususnya. Nah, Mekah sendiri itu adalah bagian yang Islam. Nah, hubungannya beda. NI itu kalau nanti dengan DITII ya, sebelum NI. Jadi kalau DITII itu kan apa pendirinya Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo itu kan salah murid ya daripada Cokro Aminoto. Kita tahu Pak Cokro Aminoto ya, OS Cokro Aminoto, Haji Umar Said ya, Cokro Aminoto itu gurunya para guru ya, gurunya para gerakan pada saat itu. Kemudian dia Soekarno gitu ya, ada Sumaun, ada kemudian juga apa namanya Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo itu. Nah, ini kemudian Islam tidak secara langsung tadi apa namanya kekhilafahan Islam tadi, karena ada perbedaan di situ dalam ketika kita lihat lama namanya DI. Nah, setelah DI itu kemudian apa namanya apa namanya tumpas oleh apa namanya pemerintahan Republik Indonesia pada saat itu gitu ya. Nah, maka kemudian mereka ini kan terbagi-bagi, muncullah kemudian tadi apa namanya berbagai varian lah kalau saya mengatakan yang berusaha melanjutkan itu, di antaranya adalah NII itu. Ah gitu ya. Jadi ini apa namanya dari sisi nama saya ingin runut dulu situ. Jadi kalau dulu namanya Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Nah, muncullah apa NII tadi itu. Saya ini sekaligus mengoreksi, jangan menggunakan istilah N11 gitu ya. Nanti ada N12 yang ada di situ. Jadi NII ini dalam konteks bahwa ada varian-varian. Nah, disitulah kemudian nanti kita akan bertemu banyak di antara varian-varian itu juga yang kemudian tidak sejalan lagi dengan apa yang dulu menjadi ketentuan daripada DITII, apalagi kalau kita tarik lagi kepada ini apa namanya istilahnya khilafah Islam yang ada di apa namanya di Istanbul tadi itu. Itu poinnya di situ. Jadi kalau pertanyaannya apa namanya apakah ada ya gerakan yang ada, kalau dari sejak dulu dari sisi fakta, nah kelanjutannya itu justru setelah kemudian tadi khilafah Islam itu banyak gerakan-gerakan dari berbagai dunia itu kemudian tadi berusaha untuk membangkitkan tadi apa kekhilafahan tadi itu ya. Salah satunya itu adalah Hizbut Tahrir. Nah, Hizbut Tahrir ini didirikan tahun 1953 Alama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya, dan disitulah kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk sampai kemudian ke Indonesia gitu ya. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa spirit daripada tadi perjuangan Islam ya sebagai kepada penegakan kembali sistem Islam ya dalam konteks khilafah Islam hari ini ya, sampai hari ini kita bisa katakan apa namanya yang konsisten itu apa namanya hanya tinggal ini aja, tinggal sedikit gitu. Yang lainnya sudah terabsorb gitu ya, sudah terserap dalam sistem demokrasi gitu ya. Jadi kita lihat sekarang banyak partai-partai politik akhirnya kemudian mereka apa namanya bermainnya di panggung demokrasi tadi itu, bukan dalam konteks namanya negakkan khilafah Islam sebagaimana yang kemudian tadi disampaikan tadi itu ya. Jadi itu poinnya di situ. Makanya kalau sekarang ini ada, saya melihat ya dari berbagai kajian terhadap gerakan-gerakan Islam itu yang hari ini ya apa namanya masih konsisten untuk kemudian menyerukan bukan hanya di Indonesia saja tapi di seluruh dunia ya, itu yang saya kira bisa menjadi apa namanya bahan diskusi itu adalah Hizbut Tahrir. Jadi itu nanti akan bisa menjadi gambaran kepada kita, tidak mengurangi tadi sumbangsih dari upaya yang lain, tetapi faktanya hari ini kalau kemudian kita bicara tentang khilafah itu apa namanya koneksitas pemikiran maupun juga kemudian proses perjuangannya itu ada di situ. Itu yang saya kira bisa saya sampaikan. Jadi inilah pentingnya nanti mengajak semua elemen agar kemudian perjuangan itu memang benar-benar kembali kepada tegaknya Islam. Dan khilafah Islam itu bukan tujuan ya. Khilafah Islam itu adalah metode. Khilafah Islam itu adalah apa yang disebut dengan thoriqoh ya. Artinya metode untuk menerapkan Islam secara kafah tadi itu. Jadi sering orang mengatakan tujuannya mendirikan khilafah. Bukan. Khilafah itu adalah metode ya di dalam penerapan
syariat Islam secara kafah, karena tidak mungkin menerapkan syariat Islam secara kafah kecuali dengan khilafah. Gitu. Itu poinnya di situ. Saya kira itu Kang Azhar ya. Untuk Pak Ubay mudah-mudahan nanti ini bisa memberikan ini. Ya, alhamdulillah pertanyaan Pak Ubay sudah kita jawab. Kalau untuk pertanyaan yang baru, mohon maaf Pak Ubay, izin tidak bisa kita respon karena memang tadi kita sudah batasi. Mudah-mudahan Pak Ubay bisa bergabung di pekan yang akan datang di Jumat ke-3 ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sesi ini. Sebelum kami tutup, mohon izin Ustaz, ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Ya, terakhir untuk pertemuan ini, jadi poin yang ingin saya sampaikan penegasan saja bahwa serangan dari Barat, ya sekali lagi dalam konteks buku Kaifa Hudimat Al-Khilafah ini semakin menegaskan pada kita bahwa gerakan apa namanya istilahnya patriotisme, gerakan nasionalisme, gerakan separatisme itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ya, tetapi itu adalah by design gitu ya. Makanya kalau dalam politik itu tidak ada di dalam politik itu yang by accident gitu ya. Jadi itu semuanya adalah by design. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh itu konspirasi, sebenarnya ya kita harus hati-hati kalau dalam konteks menggunakan kata konspirasi itu sebenarnya seringkali orang mengatakan begini, loh sedikit-sedikit konspirasi gitu kan, sedikit-sedikit konspirasi gitu, konspirasi kok sedikit, gitu kan orang mengatakan gitu kan, itu sebenarnya bukan begitu. Kalau orang memahami politik maka tidak mungkin politik itu tanpa perencanaan. Jadi tidak ada politik itu yang kemudian dibangun dengan istilahnya teori tanda kutip ya, teorinya ujuk-ujuk ya, apa itu ujuk-ujuk tiba-tiba ya, by accident tadi itu enggak sebenarnya. Ya, makanya tadi kita menjadi semakin gamblang bahwa runtuhnya khilafah itu bukan sehari dua hari, tadi 300 tahun lebih. Sekali lagi 300 tahun lagi didesain sedemikian rupa dengan upaya yang jatuh bangun tadi itu. Makanya umat Islam mestinya kemudian ya, kalau orang kafir saja ya malu kita dengan orang kafir, kalau kemudian mereka punya ketekunan tanda kutip tadi itu gitu ya, kan karena pada Islam kita mestinya lebih bersemangat lagi sehingga kemudian nanti akan semakin menambah tadi keistiqomahan kita di dalam melakukan perjuangan ya untuk menegakkan kembali syariat Islam ya secara kafah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas topik berikutnya ya. Jadi saya tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk Ibu Bapak, silakan dibaca lagi ya. Insya Allah pertemuan paling ke depan itu nanti kita akan membahas tentang tadi bagaimana upaya Barat tadi itu memasukkan ya undang-undang Barat tadi itu ke dalam daulah Islam. Nah ini juga nanti menarik agar kemudian nanti kita bisa memahami bahwa apa yang terjadi saat ini dengan KUHP kita gitu itu sebenarnya nanti akan menjadi sebuah catatan tersendiri gitu ya, karena jangan lupa bahwa KUHP kita ini basis utamanya itu adalah warisan penjajah Belanda gitu ya. Nah, sementara kalau dulu itu Islam tapi kemudian mulai di masuk-masukkan. Nah, nanti kita detailkan ceritanya di pertemuan berikutnya. Ya, jangan lupa untuk membaca sehingga nanti kita bisa lebih banyak nanti bertukar pikiran. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.